Sebelumnya, selamat siang Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai peramalan atau forecasting penjualan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya, Nicholas Jemi Priangga, dengan NIM 182114071, dan teman saya yang pertama, Franciscus Aditya Trijaka, dengan NIM 182114051, lalu Aveliani Novita Irmawati dengan NIM 182114059, dan Kosmas Viglio Larepanji dengan NIM 182114070. Analisis tren. Yang pertama yaitu analisis tren bebas. Penerapan garis tren secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Akan tetapi, kelemahan dari metode tren bebas itu, metode ini yaitu konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Artinya itu pada umumnya itu penggambaran garis tren ini sangat subjektif dan kurang memenuhi syarat ilmiah sehingga jarang digunakan. Berikut contoh penerapan garis tren bebas. Sebuah perusahaan baju ingin membuat ramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang di wilayah Jawa Tengah. Data penjualan untuk 5 tahun terakhir yaitu 2015 dengan volume penjualan 450.000, tahun 2016 dengan volume penjualan 600.000, tahun 2017 dengan volume penjualan 750.000, tahun 2018 dengan volume penjualan 900.000, tahun 2019 dengan volume penjualan 1.050.000. Lalu, berapa perkiraan penjualan di tahun 2020? Saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Berikut gambar garis tren yang bisa kita lihat di mana volume penjualan dari kurun 5 tahun ini mengalami kenaikan sebesar 150.000 mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan ini, grafik tren bebas yang sekiranya mewakili keseluruhan titik-titik hasil plotting data sebagaimana terlihat pada gambar tersebut, maka dari metode dapat diperkirakan bahwa penjualan tahun 2020 adalah sebesar 150.000. Berikutnya ada analisis tren setengah rata-rata atau semi-average. Pada analisis ini menggunakan perhitungan, formula yang digunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B kali X. A sama dengan rata-rata kelompok 1 atau rata-rata kelompok 2 bergantung tahun dasar. B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi dengan rata-rata kelompok 1 dibagi N. Sama dengan 2-1 per N. N sama dengan jumlah tahun dihitung dari periode dasar, jarak periode antara 1 dan 2. Terdapat kasus pada awal tahun 2011, perusahaan tekstil gaya baru merencanakan penyusunan penjualan secara terperinci. Data yang terkumpul sebagai berikut. A. Data penjualan 6 tahun terakhir. Dapat dilihat 6 tahun terakhir dari tahun 2A05 sampai 2A10. Dan berikut volume penjualannya setiap tahunnya. Lalu B, 60% kain itu bermotif dan 40% itu kain polos. Yang C, harga jual 2A10 untuk kain bermotif 6.000 per meter dan kain polos 5.000 per meter. Pada tahun anggaran 2A11 direncanakan harga jual meningkat 10% dari tahun sebelumnya. D, perusahaan masih ingin mempertahankan daerah pemasaran untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Di daerah Yogyakarta 50%, daerah Semarang dan Surakarta masing-masing 25%. Berdasarkan data di atas diminta, yang pertama menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan.
Yang ketiga, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi average jika data yang digunakan adalah data 4 tahun terakhir. Dan yang terakhir, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi average jika data yang digunakan adalah data penjualan 5 tahun terakhir. Penyelesaian soal nomor 1. Volume penjualan perusahaan tahun 2A11. Data genap, kelompok ganjil, 6 tahun data. Tahunnya dari tahun 2A05 sampai 2A10. Y terdapat dari soal, dan semi total itu didapat dari 3 tahun. Pertama yaitu 425.000 ditambah dengan 500.000 dan ditambah dengan 575.000. Sedangkan yang 2.040.000 itu didapat dari 650.000 ditambah 670.000 ditambah 720.000. Dari semi total ini itu masing-masing dibagi 3 untuk menjadikan semi average. 1.500.000 dibagi 3 yaitu hasilnya 500.000, sedangkan yang 2.040 itu dibagi 3 menjadi 680. Formula yang digunakan Y sama dengan A plus B kali X. A sama dengan 1 atau 2 bergantung tahun dasar B sama dengan 2 kurangi 1 per N. N jarak periode antara kelompok 1 dan 2. Perhitungannya, A 500.000 atau 680.000. B sama dengan 680.000 dikurangi 500.000 dibagi 3 sama dengan 60.000. Y 2A11 sama dengan 500 ditambah 60.000 dikali 5 sama dengan 800.000 tahun dasar pertama. Y 2A11 sama dengan 680.000 ditambah 60.000 dikali 2 sama dengan 800.000 tahun dasar 2. Maka jumlah penjualan tahun 2A11 adalah sebesar 800 meter. Penyelesaian soal nomor 2. Anggaran penjualan tahun 2A11 berdasar daerah produk dan total omset penjualan. Jenis produknya ada 2, yaitu kain motif dan kain polos. Dan terdapat 3 daerah. Yang pertama Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Pada Yogyakarta, kain motif memiliki 240.000 unit. Untuk kain polos 160.000 unit, maka totalnya 400.000 unit. Dan harga per unitnya itu untuk kain bermotif 6.600 dan kain polos 5.500. Untuk mendapatkan total omset, yaitu harga per unit itu dikalikan dengan unitnya. Jadi untuk daerah Yogyakarta, untuk kain motif mendapatkan total omsetnya 1.584.000.000. Itu didapat dari 6.600 dikalikan dengan 240.000 unit. Sedangkan untuk kain polos itu mendapat 880 juta. Itu dari 160.000 dikalikan dengan 5.500. Untuk bagian Semarang, untuk kain bermotif terdapat 120.000 unit dan kain polos terdapat 80.000 unit. Harga persatuannya sama 6.600 untuk kain motif dan 5.500 untuk kain polos. Maka Semarang mendapatkan 792 juta untuk kain motif dan 440.000 untuk kain polos. Sama halnya dengan Surakarta, itu terdapat 120 unit dan 80.000 unit dan harga per unitnya sama 6.600 dan 5.500. Maka hasil total omset Semarang dan Surakarta sama. Dan total penjualan itu didapatkan dari 1584 ditambah 792 ditambah 792, maka hasilnya 3168. Dan untuk kain polosnya 880 ditambahkan 440 ditambahkan 440, maka hasilnya 1760 dan ditotal menjadi 4928. Untuk penyelesaian soal nomor 3, volume penjualan perusahaan tahun 2A11, data penjualan 4 tahun terakhir. Data genap, kelompok genap, 4 tahun data. Di sini terdapat tahun 2A07 sampai dengan 2A10. Y terdapat dari soal,
575, 650, 670, dan 720. Semi total sama didapat dari 575 ditambahkan dengan 650 karena terdapat 4 tahun, maka dibagi 2, yaitu hasilnya 1.225.000. Sedangkan untuk yang tahun kedua 670 ditambahkan dengan 720, yang mana hasilnya 1.390.000. Semi average sama didapatkan dari semi total dibagi dengan 2 karena menggunakan 2 data masing-masing. Yang pertama 612.500 dan yang kedua 695.000. Formula yang digunakan Y sama dengan A plus B kali X. A sama dengan rata-rata 1 atau rata-rata 2, bergantung tahun dasar. B, rata-rata 2 dikurangi dengan rata-rata 1 dibagi N. N, jarak periode antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Untuk penghitungannya, A sama dengan 612.500 atau 695.000. Terdapat dari tabel semi average yang sudah kita hitung tadi. B sama dengan 695.000 dikurangi dengan 612.500 dibagi 2 sama dengan 41.250. Untuk Y2A11 tahun dasar pertama 612.500 ditambahkan dengan 41.250 dikali dengan 7/2, yang mana hasilnya 756.875. Y untuk Y2A11 tahun dasar 2 695.000 ditambah dengan 41.250 dikali 3 dibagi 2, yang mana hasilnya sama 765.875. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 756.875 unit. Penyelesaian soal 4. Volume penjualan perusahaan tahun 2A11, data penjualan 5 tahun terakhir. Data ganjil 5 tahun. Tahun yang digunakan 2A06 sampai 2A10. Y didapat dari soal. Untuk mendapatkan semi total sama, yaitu 500 ditambah untuk rata-rata pertama 500 ditambah 575 ditambah 650.000, yang hasilnya menjadi 1.725.000. Untuk tahun kedua 650 ditambah 670.000 ditambah 720.000, yang mana hasilnya 2.040.000, dan sama-sama dibagi 3 untuk mencari semi average. Untuk tahun pertama 575.000 dapat dari 1.725.000 dibagi dengan 3. Untuk semi average tahun dasar 2 680.000 itu dapat dari 2.040.000 dibagi dengan 3. Formula yang digunakan sama Y sama dengan A plus B kali X. A sama dengan rata-rata 1 atau rata-rata 2 bergantung tahun dasar. B sama dengan rata-rata 2 dikurangi rata-rata 1 dibagi N. Dan N jarak periode antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Untuk perhitungannya, A sama dengan 575.000 untuk tahun dasar pertama atau 680.000 untuk tahun dasar kedua. B sama dengan 680.000 dikurangi dengan 575.000 dibagi 2, yang mana hasilnya menjadi 52.500. Untuk Y2A11 tahun dasar pertama itu sama dengan 575.000 ditambahkan dengan 52.500 dikali 4, yang mana hasilnya menjadi 785.000. Sedangkan Y2A11 tahun dasar 2 itu sama dengan 680.000 ditambah 52.500 dikali 2, yang mana hasilnya sama menjadi 785.000. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 785.000 unit. Saya, Vilena Novitermawati, NIM 1821140059, akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai analisis tren matematis. Yang pertama, analisis tren momen. Yang pertama, kasus forecasting dengan metode trend moment. Formula dasar yang dapat digunakan adalah Y sama dengan A tambah B dikali X.
Persamaan pertama, sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. Persamaan kedua yaitu sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Formula Y merupakan persamaan garis tren yang akan digambarkan. Persamaan 1 dan 2 digunakan untuk menghitung nilai A dan B yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penerapan garis linear. Berikut data perkembangan jumlah penjualan 5 tahun terakhir dari 2006 sampai dengan 2010 sebagai berikut. Yang disuruh, hitunglah penjualan 2011 dengan metode trend moment dan tren penjualan setiap tahun dari 2006 sampai dengan 2010. Berikutnya saya akan menjelaskan penyelesaian kasus menghitung forecast tahun 2011. Persamaan yang digunakan yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X. Persamaan 1, sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. Persamaan 2 yaitu sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Jadi di sini persamaan satunya yaitu 3.465.732 sama dengan 5A tambah 10B. 3.465.732 ini merupakan sigma Y atau total dari penjualannya. 5A diperoleh dari tabel X, di mana pada saat 2010 X sama dengan 4. Jadi 2011 X sama dengan 5 dan 10B didapat dari sigma X atau total dari periodenya yaitu 10. Atau persamaan 2 sama dengan 7.056.704 sama dengan 10A ditambah 30B. 7.056.704 diperoleh dari sigma XY dan 10A tambah 30B diperoleh dari sigma X tambah sigma X kuadrat. Persamaan 1 yaitu 6.931.464 rupiah sama dengan 10A tambah 30B. Jadi diperoleh B sama dengan 12,524 yang diperoleh dari 7.056.704 dikurangi 6.931.466 Y sama dengan 668.98,4 ditambah 12,524 kali 0 karena pada tahun 2006 itu merupakan tahun dasar jadi X-nya sama dengan 0. Lalu begitupun seterusnya kita tetap menggunakan persamaan yang telah didapatkan, kita tinggal menambahkan X di dalamnya yang mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita dapat menemukan tren di setiap tahunnya. Lalu berikutnya kita melihat grafik garis tren untuk tahun 2017. Jadi di sini kita sudah melihat bagaimana grafik penjualan 2006 sampai dengan 2010 dan kita melihat garis tren yaitu garis Y. Ini menunjukkan bahwa penjualan selalu naik dan selalu meningkat. Lalu yang berikutnya yaitu analisis tren matematis bagian analisis tren least square. Berikutnya tren least square. Metode least square menggunakan sigma X sama dengan 0. Formula yang digunakan Y sama dengan A tambah B kali X. A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien regresi, dan N sama dengan jumlah data atau periode. Contoh kasusnya, berikut adalah data dan informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasional perusahaan pada tahun 2011. Pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut yang dimulai dari 2006 sampai 2010. Pada 2006, volume penjualan sama dengan 900.000 unit, dan pada tahun 2010, penjualan telah meningkat menjadi 1 juta unit. Pada bagian B, produk direncanakan akan didistribusikan ke dua daerah pemasaran, yaitu wilayah pemasarannya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan proporsi penjualan 60% berbanding 40%. Yang ke C, harga jual untuk wilayah Kalimantan Tengah adalah 30.000 per unit, sedangkan untuk wilayah Kalimantan Selatan dinaikkan sebesar 25% dari wilayah Kalimantan Tengah dengan pertimbangan biaya transportasi. Lalu D, pola penjualan yang direncanakan untuk seluruh wilayah. Jadi untuk Kalimantan Tengah, pada kuartal 1 akan direncanakan 30%, kuartal 2 40%, kuartal 3 30%. Dan berbeda dengan Kalimantan Selatan, pada kuartal 1 30%, kuartal 2 35%, dan kuartal 3 35%. Berdasarkan data tersebut, maka diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2011 dengan metode least square, dan B menyusun anggaran penjualan pada tahun 2011 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Berikutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian kasus A, menghitung forecast penjualan tahun 2011. Di sini saya sudah menyediakan tabel yang terdiri dari volume penjualan yaitu Y, X, X kuadrat, dan XY. Jadi
penjualan totalnya yaitu 4.750.000. Lalu di sini X pada tahun 2008 merupakan titik tengah, sehingga X pada tahun 2008 yaitu 0. Jarak antar tiap waktu diberi nilai satuan 1, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawah 0 diberi tanda positif. Lalu X kuadrat merupakan kuadrat dari X yang sudah kita sediakan di tabel sampingnya. Lalu XY merupakan hasil perkalian dari penjualan dikali dengan X. Pada metode least square, A sama dengan sigma Y per N, yaitu 4.750.000 dibagi 5, yang merupakan total dari setiap periodenya, yaitu sama dengan 950.000. B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, sama dengan 260.000 per 10, sama dengan 26.000. Y tahun 2011 adalah A tambah B kali X sama dengan 950.000 ditambah 26.000 dikali 3. 3 di sini kita dapat lihat bahwa pada tahun 2010 X-nya sama dengan 2. Jadi pada tahun 2011 X-nya sama dengan 3. Yang jadi totalnya sama dengan 1.028.000. Dengan demikian diperoleh ramalan penjualan pada tahun 2011 sebesar Rp1.028.000. Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai forecast dengan teknik khusus. Nama saya Cosmas Viglio Larepanji dengan NIM 182114070. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis industri. Dalam metode ini, peramalan dilakukan dengan menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan permintaan industri secara umum, baik dalam hal volume penjualan maupun posisi persaingan bisnis. Market share didapat dari penjualan perusahaan dibagi dengan penjualan industri dikali 100%. Market share yang besar menunjukkan posisi persaingan perusahaan yang lebih kuat dibanding dengan perusahaan lainnya. Sebaliknya, market share yang kecil menunjukkan posisi perusahaan yang lemah dibanding dengan perusahaan pesaing-pesaingnya. Lalu, analisis industri meliputi menentukan proyeksi demand industri untuk mengetahui prospek perkembangan industri produk di masa mendatang. Lalu yang kedua, menilai posisi perusahaan dalam industri sejenis yang terukur dengan besarnya market share yang diperoleh perusahaan. Lalu yang ketiga, proyeksi posisi perusahaan di masa mendatang melalui perhitungan market share. Selanjutnya yaitu kasus forecasting dengan analisa market share. Nah, di soal ini yaitu CV Indah Abadi, perusahaan yang bergerak di bidang barang elektronik. Berikut data permintaan barang elektronik dan penjualan perusahaan selama 4 tahun terakhir. Yaitu ada periode 2005 dengan penjualan industri 65 juta dan penjualan perusahaan 5 juta. Lalu 2A06 penjualan industri 62 juta dengan penjualan perusahaan 5480 juta. Lalu periode 2A07 dengan penjualan industri 68 juta dan penjualan perusahaan 6 juta 20.000. Dan periode 2A08 dengan penjualan industri 71 juta dan penjualan perusahaan 7 juta 100. Selama 4 tahun terakhir, market share perusahaan cenderung meningkat. Untuk tahun 2A09, perusahaan cukup puas dengan tingkat market share sama dengan tahun 2A08. Lalu pertanyaannya diminta menghitung perkiraan demand industri untuk tahun 2A09 dengan metode momen. Lalu yang B, menentukan tingkat penjualan perusahaan pada tahun 2A09 sesuai harapan yang digariskan. Yang pertama kita akan membahas mengenai soal A, yaitu perkiraan demand industri barang elektronik dengan metode trend moment. Yang pertama kita harus membuat dulu tabel, 6 tabel, yaitu tabel periode, penjualan, X, X kuadrat, dan XY. Untuk periode ini yaitu sesuai soal, yaitu ada 4 tahun, 2A05 sampai 2A08. Lalu untuk penjualan Y-nya ini didapat dari penjualan industri yang ada di soal. Ada 65 juta, 62 juta, 68 juta, dan 71 juta. Lalu kalau di total ada 266 juta. Lalu untuk X-nya ini kita urutkan dari atas, karena ada 4 tahun maka kita urutkan 0, 1, 2, dan 3.
Lalu X kuadrat ini tinggal kuadrat dari X-nya, lalu dan XY ini perkalian X dikali Y. Maka akan ketemu total seperti yang ada di tabel. Lalu kita masuk pada persamaan Y sama dengan A plus BX. Kita buat dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya yaitu sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Sigma Y yaitu total Y yaitu 266 juta sama dengan A dikali N. N-nya sama dengan 4 tahun, maka 4A plus 6B, yaitu 6 didapat dari total sigma X, yaitu sama dengan 6. Lalu persamaan 2, sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu total dari XY 411 juta sama dengan 6A sigma X sama dengan total X-nya yaitu ada 6 plus 14B. 14 didapat dari total dari X kuadrat sama dengan 14. Lalu kita akan mencari nilai A dan B-nya. Oleh karena itu kita akan merubah persamaan 1 dan 2, yaitu dengan persamaan 1 kita kalikan dengan 3 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Kita akan mengenolkan untuk bagian A-nya terlebih dahulu. Maka persamaan 1 dan 2 didapat 798 juta sama dengan 12A plus 18B, dan persamaan 2 sama dengan 822 juta sama dengan 12A sama dengan 28B. Maka kita akan bisa mengenolkan A-nya dan bisa ketemu B yaitu sebesar 2.400.000. Jika sudah ketemu B, kita bisa memasukkan nilai B-nya ke salah satu persamaan dan nanti akan kita bisa menemukan A-nya yaitu sebesar 62.900.000. Lalu jika kita sudah ketemu dengan nilai A dan B-nya, maka tinggal dimasukkan kepada persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka volume penjualan industri tahun 2A09 yaitu nilai A-nya Y sama dengan 62.900 plus 2.400 untuk nilai B-nya dan X-nya untuk tahun 2A09 yaitu sebesar 4 didapat dari yang tadi untuk X 2A08 kan sudah 3, maka untuk 2A09 tinggal dilanjutkan yaitu menjadi 4. Maka Y sama dengan 62.900.000 plus 2.400 dikali 4. Maka Y sama dengan 7 juta, Y sama dengan 72.500.000. Lalu untuk soal B, kita akan menghitung tingkat penjualan perusahaan yang dapat dicapai untuk tahun 2A09. Yang pertama-tama untuk soal B ini dengan catatan market share 2A08 sama dengan market share 2A09. Maka dari itu kita akan menghitung market share 2A08, yaitu dengan rumus penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Penjualan perusahaan 7.100.000 ini didapat dari soal, lalu penjualan industri ini juga didapat dari soal dikali 100%. Hasilnya market share 2A08 sama dengan 10%. Lalu untuk menghitung tingkat penjualan perusahaan 2A09 yaitu 10% dikali 72.500.000 ini didapat dari jawaban dari soal A, yaitu 10% dikali 72.500 sama dengan 7.250.000. Maka tingkat penjualan perusahaan 2A09 sebesar 7.250.000 dengan catatan market share 2A08 sama dengan market share 2A09. Analisis lini produk atau produk lain. Analisis lini produk atau produk lain digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing macam produk tersebut tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forecast secara terpisah. Margin kontribusi tertinggilah yang harus didorong untuk perluasan realistik. Selanjutnya, analisis penggunaan akhir. Analisis ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak langsung dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Bisa dikatakan yaitu
perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang setengah jadi atau produk setengah jadi. Forecast ditentukan oleh penggunaan akhir yang berkaitan pada produk. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada kasus analisa penggunaan akhir, yaitu ada kasus soal perusahaan Abadi Plate adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi piring kaca. Berikut adalah data yang tersedia di perusahaan untuk keperluan perencanaan penjualan, yaitu tahun 2004 dengan volume penjualan 158.000, 2005 volume penjualannya 158.000, 2006 volume penjualan 190.000 unit, 2007 volume penjualan 246.000 unit, dan 2008 volume penjualan 212.000 unit. Dengan data tersebut, perusahaan ingin menyusun forecast penjualan piring kaca untuk 3 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode least square. Kita masuk ke pembahasan, yaitu forecast penjualan piring kaca dengan menggunakan metode least square. Pertama-tama kita harus membuat tabel seperti di slide, yaitu ada tahun, volume atau Y, X, X kali Y, X kuadrat, dan tren Y-nya. Nanti tren ini akan kita hitung di slide berikutnya. Kita isikan dulu volume Y ini dari soal yang ada di tabel soal, lalu X ini karena ada 5 tahun yaitu 204 sampai 208, kita akan menentukan titik tengahnya. Nah, titik tengahnya ini ada di 206, maka kita akan mulai dengan 0, lalu untuk ke 205 kita urutkan yaitu min 1 dan 204 yaitu min 2. Lalu ke bawahnya untuk 207 yaitu 1 dan 208 2. Dan nantinya untuk 3 tahun terakhir setelah 208 yaitu 209, 2010, dan 2011 akan kita urutkan ke bawah juga, yaitu mulai dari 3 untuk 2009, lalu untuk 2010 sebesar 4 dan 2A11 sebesar 5. Lalu kita akan menghitung XY-nya. XY ini didapat dari X dikali Y-nya. Untuk 204 sebesar min 316.000, lalu 205 sebesar 158.000, 206 sebesar 0, dan 2A07 sebesar 246.000, serta 208 XY-nya sebesar 424.000. Maka jika ditotal, sigma XY sama dengan 196.000. Lalu untuk X kuadrat ini tinggal kita kuadratkan nilai X yang ada di tabel ini. Nanti kita akan dapat totalnya sebesar 10. Lalu kita akan mencari persamaan Y sama dengan A plus BX. Nanti ini akan digunakan A plus BX ini akan digunakan untuk menghitung tren Y yang ada di tabel paling kanan. Yang pertama kita mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Nilai A didapat dari sigma Y sama sigma Y per N. A sama dengan sigma Y yaitu sebesar 965.000 per 55 ini karena ada 5 tahun dari 204 sampai 208. 965.000 dibagi 5 sama dengan 193.000 untuk nilai A. Lalu untuk nilai B-nya didapat dari sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY ini yaitu total dari XY sebesar 196.000 dibagi sigma X kuadrat yaitu total dari X kuadrat sama dengan 10. Maka nilai B sama dengan 19.600. Maka jika dimasukkan nilai A dan B-nya kepada persamaan yaitu Y sama dengan A 193.000 plus B 19.600 dikali X, maka Y sama dengan 193.000 plus 19.600 X. Maka kita bisa mencari nilai tren untuk 2A04 sampai 2A11. Untuk menghitung trennya ini, kita tinggal memasukkan persamaan tadi, yaitu 193.000 plus 19.600 dikali X-nya. X-nya ini didapat dari tabel soal, yaitu yang ada di soal tadi kita sudah dapat, yaitu mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2,
Lalu untuk 2A09 sampai 2A11 itu kita urutkan mulai dari 2A08, yaitu kita lanjutkan, yaitu untuk 2A09 yaitu 3, 2A010 4, dan 2A11 yaitu 5. Maka kita bisa mendapat nilai trennya dari 2A04 sampai 2A11 seperti yang ada di slide PPT ini. Setelah kita mendapat nilai tren ini, kita bisa memasukkan nilai tren ini kembali kepada tabel. Dari perhitungan tren yang sudah kita hitung, sekarang kita masukkan kembali kepada tabel. Untuk 2A04 sampai 2A08 kita sudah mendapatkan trennya, yaitu untuk 2A04 sebesar 153.800, lalu 2A05 sebesar 173.400, lalu 2A06 sebesar 193.000, 2A07 sebesar 212.600, dan 2A08 sebesar 232.200. Lalu untuk 2A09 sampai 2A11 kita juga sudah menghitungnya, yaitu 2A09 sebesar 251.800, 2A10 sebesar 271.400, dan 2A11 sebesar 291.000. Untuk yang di saya biru-birukan ini, inilah yang kita cari, yaitu peramalan 3 tahun ke depannya setelah 2A08, yaitu untuk 2A09, 2A10, dan 2A11.